Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di salah satu lokasi tempat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Sebagaimana yang kita tahu, mungkin dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Jabal Nur, persisnya di Gua Hira. Oleh karenanya, insya Allah saya akan naik langsung, akan survei langsung ke tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Namun sebelum saya membuat video ini, saya selalu mendoakan teman-teman dimanapun teman-teman berada, apapun usaha teman-teman, kemudian apapun bisnis teman-teman, semoga senantiasa oleh Allah diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Nah teman-teman, kebetulan saya ada di lereng bukit atau di lereng Jabal Nur. Nah, di lereng Jabal Nur, tepatnya di sore hari ya. Waktunya di sore hari, yang insya Allah nanti untuk salat maghribnya itu di atas. Menurut penjelasannya teman-teman, bahwa ketinggian Jabal Nur ini sekitar kurang lebih 300 meter. Nah, kira-kira kuat nggak? Kalau dulu saya masih kuat teman-teman. Saya sekarang akan mencoba naik ke Jabal Nur. Masya Allah. Aduh, ini udah ngos-ngosan teman-teman. Belum seberapa ya. Padahal ini belum seberapa, belum ada di puncaknya. Kayaknya udah ngos-ngosan. Dengan harapan mudah-mudahan dengan saya naik ke Jabal Nur ini nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Udah loyo nih teman-teman, biar teman-teman tahu tuh. Sama. Insya Allah. Ya Allah. Nah, itu dia teman-teman, rumah-rumah penduduk yang ada di dekat Jabal Nur. Saya sendiri nggak bisa ngebayangin teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bisa sehari 2 kali naik ke atas Jabal Nur yang ketinggiannya 300 meter. Ya Allah, sungguh luar biasa demi kecintaannya kepada Allah, sehingga Rasulullah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala, rela menaiki Jabal Nur yang ketinggiannya 300 meter. Latihan otot ini teman-teman, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa kalau kita lihat perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Kita ini apa yang nggak ada apa-apanya. Kita aja naik ke Jabal Nur yang mungkin semasa sekali dalam seumur hidup udah terasa capek, sering ngeluh. Padahal Rasulullah demi mendekatkan diri kepada Allah rela sehari 2 kali menaiki atau mendaki Jabal Nur. Aduh. Nah, sebagaimana yang terlihat di depan kamera ini teman-teman, banyak penjual air, kemudian jus. Tapi terkadang di sini mahal teman-teman, apalagi kalau di atas. Yang menurut informasinya, oke, nanti aja. Mau beli sekarang?
Ngopengnya dua. Tuh sebagian jemaah umrah udah ada di atas. Masya Allah. Ini di sini ada masjid kecil persis di lereng Jabal Nur. Pas mau ke atas, Masya Allah. Hal yang luar biasa. Masya Allah. Gimana Rasulullah dulu ya. Aduh. Ini udah tuh. Jabal Nurnya masih di sana tuh. Di bukit atas. Masih di atas. Di atas. Masya Allah. Jabal. Ya Allah. Kalau dulu saya nggak capek ini. Lanjut lagi. Masya Allah. Nah teman-teman, kalau sekarang udah ada tangga mendaki seperti ini ke atas. Tapi kalau dulu nggak ada. Tuh. Insya Allah. Insya Allah nanti saya akan sholat di atas. Sholat maghrib ini udah hampir maghrib. Ya Allah. Insya Allah. Disinilah baginda Rasulullah SAW di atas gunung ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Insya Allah. Allah. Itu dia teman-teman. Ini belum seberapa naik. Ya Allah. Napas sudah ngos-ngosan. Aduh, masih di atas. Masih di atas. Kirain teh kasih. $1 itu. Udah kirain dikasih. Udah ngos-ngosan ini. Aduh. Assalamualaikum. Mandi keringat. Mandi keringat. Masya Allah. Masya Allah. Mandi keringat. Waduh, teman saya udah di atas tuh. Insya Allah. Aduh. Bismillah. Ya Allah. Aduh. Nice lemon, jurus, nice lemon aja. Di sini ada orang jual es lemon nih. Masya Allah. Masya Allah. Di atas ada orang jual es lemon. Sebentar lagi. Udah mau sampai di atas. Ya Allah. Perjuangan yang luar biasa. Pengen tahu napak tilas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Om sini. Oke, let's go. Let's go. Batentenya tadi ada sente. Aduh. Udah waktu mau masuk maghrib ini. Ini teman saya yang kuat ini. Udah terbiasa naik sendiri KO. KO. Aduh. Ini masih tinggal sekorok lagi nih. Tarik berapa? Aduh. Insyaallah, tabarakallah. Aduh. Bismillah, lanjut lagi. Nah. Oke. Biar kontrol dulu.
Pak Haji. Masya Allah, belum nyampe ke atas, sudah masuk waktu maghrib teman-teman. Tapi tinggal beberapa langkah lagi udah mau nyampe. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, baginda Rasulullah naik yang terkadang 2 kali sehari, ketinggiannya seperti ini. Sementara saya naik 1 kali udah ngos-ngosan. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita mau lagi. Ini dia teman-teman, salat maghrib tadi salat di tangga ya, di tangga Jabal Nur. Ini udah hampir mau isya, tapi belum juga nyampe ke atas. Insya Allah diperkirakan kurang lebih 20 menit lagi lah ke atas. Insya Allah. Ini pemandangan Jabal Nur kalau dari atas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan masih diberi kekuatan bisa sampai ke atas Jabal Nur. Perlu saya sampaikan bahwa di samping kanan dan samping kiri Jabal Nur ini banyak jurang-jurang yang dalam, kemudian bukit bebatuan, sehingga dari zaman dulu sampai sekarang terasa sepi, mencekam dan menakutkan. Ya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Serah ke atas dulu. Ini udah gelap banget teman-teman. Tuh, gelap banget. Insyaallah. Alhamdulillah teman-teman, ini udah nyampe di puncaknya. Alhamdulillah udah mau salat isya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi belum masuk ke guanya ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di puncaknya itu banyak pedagang air, semacam kedai kecil yang di sini dijual bermacam minuman. Seperti air, kemudian jus. Ini dingin. Mangga maujud. Mangga maujud. Hah? Kam mango. Satu berapa? Kam pulus. Mango 4 rial. Hah? 4 rial, 4 rial. Bukan 3 rial. 4 rial. 4 rial teman-teman. Aduh. Main lemon juice, mango juice. Banyak orang jual. Syarbat. Banyak orang jual tasbih juga. Ternyata jus di sini 4 rial. 1 rial. Lah. Ya, seperti bandara teman-teman. Proses di bandara, jadi jus 4 rial. Masya Allah. Sekarang saya mau coba turun ke guanya dulu. Nah, ini dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau masuk ke dalam guanya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Banyaknya. Allah, disinilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinilah teman-teman. Ya Allah, Bismillah. Masih tinggal 1 langkah lagi. Bismillah. Bismillah.
Aduh. আমি শুধু তুলে নিয়ে যাচ্ছি আমার সঙ্গে দিছো হ্যাঁ এন্টার বাইরে ভিতরে হেন ভিতরে মোরা মোরা Orang yang mau masuk Jabal Nur, Jabal Gua Hira. Masya Allah. Masya Allah. Disinilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, di mana pada saat itu ayat yang pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril aslinya, yang mana wujud asli dari malaikat Jibril. Seakan-akan pada saat itulah malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Tapi berulang kali malaikat Jibril menyampaikan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Tapi berulang kali juga Rasulullah menyampaikan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Alhamdulillah saya ditakdirkan malam ini. Nah itu dia teman-teman. Walaupun kurus, kadang ada juga yang nggak bisa masuk tuh. Ya Allah, tergantung amalnya. Tergantung amal kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuh masih diambil teman-teman. Ya Allah. Padahal kurus ya. Jadi susah payahnya itu masuknya di sini. Tuh. Malahan banyak yang gagal. Artinya balik lagi ke sana. Banyak yang gagal masuk ke guanya ini. Sebetulnya di situ ada lubang lagi teman-teman, tapi antrinya luar biasa. Jadi nggak harus ke sana. Ternyata udah balik lagi. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dah. Saya mau keluar lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini udah mulai turun. Terasa banget capeknya, ya Allah. Mudah-mudahan umat Rasulullah yang pernah sampai ke tempat di mana Rasulullah pernah menerima wahyu dari Allah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan syafaah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana yang kita yakini, tempat yang pernah diinjak Rasulullah, tempat yang pernah dipegang Rasulullah, tempat yang pernah diduduki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi tempat yang pernah di mana Rasulullah menerima wahyu dari Allah, diinjak oleh malaikat Jibril, merupakan tempat yang membawa barakah. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semua diparingi atau diberikan keberkahan, berkah rizki, berkah umur, berkah usaha, berkah keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa kalau turunnya ini nggak seberapa nggak seberapa capek ya, karena hanya nurunin seperti itu. Tapi ya tetap aja capek teman-teman. Cuman nggak seperti pas waktu naik tadi. Kalau nurunnya ini istilahnya hanya jaga rem lah. Ini dia udah udah tangga terakhir, detik-detik terakhir. Nah sekedar saran dari saya teman-teman, kalau mau naik ke sini itu sebelum sholat subuh enak ya. Jadi bisa sholat subuh di masjid ini, masjid kecil persis di lereng gunung. Nah tuh, kemudian setelah sholat itu langsung naik ke atas teman-teman, langsung naik ke atas Jabal Nur. Nggak terasa panas, tapi ya turunnya lumayan lah ya, sekitar 1 jaman. Kalau naik sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Nah.
Oh, Ustaz. Berperang. Lah lah lah. Nah, ini dia banyak pertokoan di lereng bukit Jabal Nur. Insyaallah. Nah, di sini ini banyak juga taksi-taksi seperti ini yang lagi nunggu. Mungkin ada rombongan beberapa orang. Kalau kita nggak sewa mobil dari hotel, ini juga siap mengantar ke hotel. Tapi harus rombongan karena ini kan muatannya lumayan. Innova bisa 8 orang, 9 orang. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat kami tayangkan sedikit vlog saya menuju Jabal Nur. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sampai ke kota Mekah, khususnya ke Jabal Nur, mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.